Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titan Irawati dan saya Ana Prasasti. Kami dari SMA Negeri 1 Wadas Lintang. Kami akan menampilkan video mengenai produk yang berjudul Agensia Hayati berbasis perakaran rumput teki Cyperus rotundus sebagai PGPR, Plant Grow Promotion Rhizobacter. Latar belakang kami mengangkat tema Agensia Hayati karena dunia pertanian erat hubungannya dengan bahan sintetik, baik itu pupuk, pestisida, maupun bibit mengandung bahan sintetik, sehingga kami memanfaatkan bahan hayati berupa rumput teki. Rumput teki tersedia sangat melimpah, tumbuh dalam tanah, membentuk umbi dan stolon mencapai kedalaman 1 meter. Keberadaannya yang sulit dikendalikan menjadikannya musuh bagi petani dan gulma bagi tanaman. Kami menggunakan bagian umbi rumput teki untuk diambil bakteri perakaran berupa Rhizobacter dan dimanfaatkan sebagai PGPR. Dengan dibuatnya produk PGPR ini, rumput teki yang tadinya musuh bagi petani akan jadi sahabat bagi petani. Produk PGPR ini memiliki manfaat baik itu bagi tanaman maupun bagi petani dan masyarakat. Pertama, manfaat PGPR bagi tanaman. Tanaman sangat membutuhkan nutrisi. Nutrisi tersebut ada dalam tanah dalam bentuk senyawa. Agar mudah diserap oleh tanaman, perlu diubah menjadi unsur. Kami memanfaatkan bakteri Rhizobacter dalam membantu tanaman untuk mengurai senyawa menjadi unsur. Unsur tersebut diantaranya nitrogen, kalium, sulfur, fosfor, dan besi. Semakin tercukupi nutrisi tanaman, maka tanaman akan tumbuh semakin cepat. Hal ini akan memberikan tanaman menjadi lebih subur. Karena tanaman subur, maka dapat terimunisasi sendiri, yang mampu memberikan kekebalan tanaman dalam melawan OPT, organisme pengganggu tanaman, terutama penyebab penyakit atau patogen yang tumbuh dalam tanaman dan perkembangan hama. Yang kedua, manfaat bagi petani dan masyarakat. Produk PGPR ini cukup ramah lingkungan karena dibuat dari bahan hayati berupa rumput teki. Salah satu manfaatnya dapat mengurangi penggunaan bahan sintetik dalam tanaman. Hal ini dapat mengurangi efek pencemaran lingkungan. Ini adalah proses pencabutan rumput teki. Ini adalah proses pengambilan bagian umbi rumput teki. Memisahkan umbi rumput teki dengan akarnya. Menumbuk umbi rumput teki sampai keluar cairannya. Memasukkan umbi yang sudah ditumbuk ke dalam botol yang telah dicampur dengan Aquades. Selanjutnya, mengocok selama kurang lebih 10 menit hingga tercampur sempurna. Dan yang terakhir, proses pendiaman larutan selama 24 jam. Ini adalah hasil analisa TPC, Total Plate Colony.
untuk mengetahui jumlah bakteri dalam umbi rumput teki. Ini adalah bibit yang direndam tanpa menggunakan biji PR. Dan ini adalah bibit yang direndam menggunakan biji PR. Membuat media tanam dengan pupuk organik dan tanah yang telah dicampurkan dengan air. Menyebar masing-masing bibit pada media tanam. Mengamati nampan biru yang berisi benih yang telah direndam dengan biji PR, dan nampan merah yang berisi benih tanpa direndam biji PR. Pengamatan dilakukan selama 10 hari dengan melakukan pengukuran. Menyiapkan rumput teki yang akan diamati. Memotong rumput teki dan mengambil bagian umbinya. Menimbang sampel umbi rumput teki. Menumbuk umbi rumput teki. Mencampurkan dengan air dan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya di vortex. Dan yang terakhir, tera dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 730 nanometer. Ini adalah data hasil pengamatan selama 10 hari. Dan yang ini adalah data hasil uji laboratorium berupa fosfor, sulfur, kalium, dan nitrogen. Berdasarkan pengamatan, nampak bahwa bibit yang direndam menggunakan biji PR terlihat lebih tinggi daripada yang tidak direndam dengan biji PR. Setelah dilakukan pencabutan pada masing-masing bibit, perbandingan akarnya sangat berbeda. Akar bibit yang menggunakan biji PR lebih lebat dibandingkan dengan bibit yang tidak menggunakan biji PR.